Kabupaten Bangka Tengah dikenal sebagai bumi selawang segantang. Kabupaten Bangka Tengah yang secara geografis terletak di tengah Pulau Bangka terbuka terhadap perubahan yang positif dan menjunjung prinsip gotong royong dan kebersamaan. Dengan kelimpahan sumber daya alam yang ada, Kabupaten Bangka Tengah memiliki potensi besar untuk memajukan daerahnya dan mensejahterakan penduduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur kepada Allah SWT atas karunia, rahmat dan ridhonya kepada kita semua dan atas telah terselesaikannya video profil daerah Kabupaten Bangka Tengah ini. Melalui video profil daerah ini, kami mengharapkan Kabupaten Bangka Tengah semakin lebih dikenal tidak hanya oleh masyarakat Bangka Tengah sendiri, tetapi juga oleh rakyat Indonesia lainnya. Video ini menyajikan berbagai karakteristik masyarakat dan daerah yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, mulai dari sejarah pembentukan pemerintahan dan wilayahnya, aspek geografi, lingkungan hidup sampai berbagai sektor potensial yang dimiliki, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan yang tak kalah pentingnya adalah pertambangan serta industri pariwisata. Selain itu, aspek perdagangan, pendidikan, dan transportasi juga ditampilkan dalam video profil daerah ini. Memperhatikan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Tengah, termasuk kualitas masyarakatnya yang terbuka terhadap perubahan dan sumber daya alamnya yang melimpah. Kami optimis terhadap terwujudnya negeri selawang segantang yang sejahtera melalui pemerintahan yang amanah, bersih dan berwibawa yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa, sekaligus berorientasi ekonomi kemasyarakatan dan berwawasan lingkungan. Dengan memahami profil daerah ini, kami menyadari bahwa untuk mencapai kemakmuran daerah dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bangka Tengah, kita semua harus terus berusaha untuk selalu kerja keras dengan dedikasi dan integritas yang kuat melalui pemanfaatan semua kemampuan yang dimiliki dan sumber daya yang ada. Pada akhirnya kami berharap semoga melalui video profil daerah ini kita semua semakin merasa memiliki dan meningkatkan kecintaan kita pada negeri selawang segantang. Dengan demikian, kita bersama-sama membangun Kabupaten Bangka Tengah ini untuk membuatnya lebih maju dan lebih sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara geografis, Kabupaten Bangka Tengah yang beribu kota di kota Koba ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka dan kota Pangkal Pinang di sebelah utara, Laut Cina Selatan di sebelah timur, Kabupaten Bangka Selatan di sebelah selatan, dan Selat Bangka di sebelah barat. Dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 melalui pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Kabupaten Bangka Tengah dengan luas wilayah 227.911 hektar, populasi penduduknya saat ini mencapai 167.659 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan, 7 kelurahan, dan 56 desa. Memiliki kontur perbukitan yang mencapai ketinggian hingga 395 meter di atas permukaan laut seperti Bukit Mangkol. Daratan kabupaten ini mengandung banyak biji timah dan bahan galian lain seperti pasir kuarsa, kaolin, dan batu gunung yang sangat potensial untuk mendukung pembangunan daerah. Perbukitan dan pegunungan di Bangka Tengah merupakan hulu dari sejumlah sungai yang mengalir melintasi wilayah kabupaten ini, antara lain Sungai Selindung, Sungai Mesu, Sungai Selan, dan Sungai Kurau. Dewasa ini, sungai-sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sarana transportasi air. Di masa mendatang, pemanfaatan sungai-sungai itu dapat ditingkatkan untuk kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Bertekad untuk mewujudkan negeri selawang segantang yang sejahtera melalui pemerintah yang amanah, bersih dan berwibawa, dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan iman dan takwa,
yang berorientasi pada ekonomi masyarakat serta berwawasan lingkungan, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memprioritaskan pengembangan berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, serta pertambangan, industri, dan pariwisata. Sektor pertanian memiliki peran yang strategis, yakni sebagai sumber utama kehidupan dan pendapatan masyarakat petani. Produksi sektor pertanian di Kabupaten Bangka Tengah meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, seperti jagung, ketela pohon, ubi jalar, sayur mayur, dan tanaman buah-buahan. Luas lahan panen dan produksi sektor pertanian dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Program strategis lainnya dalam pengembangan perekonomian masyarakat adalah sektor perkebunan. Perkebunan di Kabupaten Bangka Tengah diklasifikasi menjadi perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Komoditas utama perkebunan rakyat adalah lada, karet, kelapa, cengkeh, dan coklat. Sedangkan perkebunan besar dengan tanaman utama kelapa sawit dikelola oleh pihak swasta. Sektor perikanan memiliki peran yang cukup dominan di Kabupaten Bangka Tengah, mengingat wilayah ini dikelilingi dan berbatasan dengan laut. Potensi sumber daya lautnya relatif besar dan menghasilkan komoditas perikanan dengan nilai ekonomis yang tinggi seperti ikan kerapu, kakap merah, udang, cumi-cumi, sirip ikan hiu, dan lain-lain. Selain perikanan laut, budidaya perikanan air tawar juga memiliki potensi yang tidak sedikit. Ketersediaan lahan yang cukup luas yang terdiri dari perairan kolong, sungai, dan kolam masih menyediakan kesempatan yang besar untuk meningkatkan produksi budidaya ikan air tawar. Sementara itu, sektor lain yang juga sedang berkembang pesat di Kabupaten Bangka Tengah adalah sektor peternakan. Produk peternakan yang ada mencakup telur dan daging. Produksi telur ayam kampung menduduki posisi teratas dari segi jumlahnya, diikuti telur ayam ras dan telur itik. Sedangkan produksi daging unggas, daging sapi, daging kambing, dan daging babi juga terus meningkat. Permintaan yang tinggi akan produk telur dan daging, serta luas lahan yang tersedia masih cukup besar, membuat sektor peternakan ini sangat mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut. Kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah juga diperoleh dari sektor kehutanan. Peningkatan produksi hutan dilakukan melalui program rehabilitasi dan penghijauan kembali. Salah satunya melalui penanaman pohon jenis jati kebon. Selain itu, Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang giat mengembangkan gaharu. Bahkan dalam wilayah Indonesia sekarang, Bangka Tengah merupakan sentra pengembangan gaharu nasional. Dikembangkan sejak tahun 2005 dan diuji panen tahun 2009, gaharu di Bangka Tengah memiliki mutu yang sangat baik dan tinggi nilainya. Gaharu ini merupakan komoditi hutan yang sangat diminati oleh berbagai kalangan. Selain gaharu, sekarang juga sedang dikembangkan budidaya jamur dan madu pelawan yang didukung SK Menteri Kehutanan untuk perluasan lahan dari semula seluas 50 hektar menjadi 100 hektar. Sektor lainnya yang berperan besar bagi pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah adalah sektor pertambangan, terutama bahan galian kaolin, pasir kuarsa, granit, tanah puru, batu koral, pasir bangunan, batu, dan timah. Perusahaan besar yang aktif dalam pertambangan timah adalah PT Kobatin dan PT Timah. Sektor industri, terutama industri kecil, merupakan salah satu penggerak roda perekonomian Kabupaten Bangka Tengah. Pengembangan sektor ini dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, bantuan permodalan, dan fasilitas, serta kemudahan-kemudahan lainnya. Industri kecil yang ada di Kabupaten Bangka Tengah adalah industri yang bergerak di bidang pangan, logam dan mesin, agro non-pangan, kerajinan, hasil hutan, kimia, dan bahan bangunan. Semua sektor dikembangkan untuk memajukan Kabupaten Bangka Tengah, termasuk sektor pariwisata. Di Kabupaten Bangka Tengah terdapat sejumlah objek wisata yang potensial seperti Desa Nelayan Kurau, Pantai Sumur Tujuh, Pantai Penyak, Pantai Tanjung Berikat, serta pulau-pulau kecil yang menarik seperti Pulau Panjang, Pulau Semujur, Pulau Ketawai, Pulau Ketugar, Pulau Bebuar, Pulau Pelepas, serta air terjun Sadap.
Tersedianya akses jalan yang baik dan sarana transportasi yang memadai memudahkan kunjungan ke objek-objek wisata tersebut. Keindahan objek wisata tersebut bakal semakin dikenal luas seiring dengan rencana singgah dari 154 kapal layar peserta Sail Morotai di Kabupaten Bangka Tengah. Peserta Sail Morotai yang berasal dari berbagai negara seperti Singapura, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Thailand, Jepang, Inggris, Perancis, Filipina, dan lain-lain akan merapatkan kapal layarnya di Pulau Ketawai, Desa Kurau, dan Kecamatan Koba pada tanggal 27-28 Oktober mendatang. Mereka akan menikmati keindahan alam yang ada dan diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor wisata di Kabupaten Bangka Tengah. Lancarnya roda perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Aktivitas perhubungan penduduk Kabupaten Bangka Tengah sehari-harinya cenderung menggunakan perhubungan darat melalui jalan raya karena kondisi sebagian besar jalan kabupaten dalam keadaan baik. Pelabuhan Udara Depati Amir adalah satu-satunya pelabuhan udara yang ada di Pulau Bangka. Denyut nadi perhubungan antar provinsi ditentukan oleh aktivitas pelabuhan udara ini. Dengan memiliki landasan sepanjang 2.000 meter, Bandara Depati Amir dapat didarati oleh pesawat berbadan lebar. Ada sekitar 40 pergerakan pesawat terbang yang melalui Bandara Depati Amir, sehingga bandara ini sangat potensial untuk dikembangkan. Perluasan Bandara Depati Amir sudah dimulai dan diperkirakan akan selesai pada 2013. Setelah perluasan terminal baru selesai, Bandara Depati Amir diperkirakan pada 2015 akan mampu menampung sampai 1,4 juta penumpang per tahun dengan jumlah penerbangan mencapai 12.131 kali pada 2015. Pelabuhan Sungai Selan menjadi jalur utama aktivitas perdagangan dari dan keluar daerah. Sebagai sarana perhubungan laut, bongkar muat berbagai kebutuhan masyarakat luas bertumpu pada aktivitas pelabuhan ini. Komunikasi memiliki peran yang vital terhadap perkembangan daerah Kabupaten Bangka Tengah. Tersedianya jasa layanan pos, sambungan telepon, dan beroperasinya beberapa perusahaan provider telepon seluler membuat arus informasi berjalan lebih cepat dan tepat. Ketersediaan listrik diselenggarakan oleh PT PLN Persero dan beberapa perusahaan swasta, sedangkan ketersediaan air bersih diadakan oleh perusahaan daerah air minum Tirta Bangka. Sektor kesehatan juga mempunyai peran yang amat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memprioritaskan pembangunan kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas rumah sakit dan puskesmas. Layanan kesehatan yang diberikan cukup lengkap dengan didukung tenaga medis, dokter umum, dan spesialis, serta sejumlah tenaga paramedis perawat. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bertekad tidak hanya mensejahterakan, tetapi juga mencerdaskan rakyatnya. Hal ini tercermin dari pembangunan di sektor pendidikan. Dengan program pendidikan yang komprehensif dan sarana dan prasarana yang memadai, Kabupaten Bangka Tengah mampu menyiapkan sumber daya manusia yang berkeahlian dan berdedikasi melalui sejumlah lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar sampai menengah. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang berkeahlian dan berintegritas, Kabupaten Bangka Tengah membangun negeri dan mensejahterakan rakyatnya untuk masa depan yang lebih cerah.